Percocets on Molly. I'm turning one, tryna leave it up here, right, baby, you can. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya merupakan seorang pelajar dari PTN ternama di kota saya sendiri. Kebetulan saya akan sedikit bercerita, bukan sedikit bercerita, melainkan banyak bercerita, dimana cerita ini adalah penelitian manuskrip kuno yang bertepatan di Kecamatan Kalisat di Kabupaten Sensor. Oke. Kebetulan saya kemarin hari Kamis mengikuti mata kuliah filologi, yang dimana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang paling rumit. Sedangkan dibilang rumit ya tidak rumit, tapi sulit. Tapi dibilang sulit ya tidak sulit. Tapi di sisi lain, filologi tersebut memiliki banyak manfaat bagi kita sendiri, terutama dalam segi sejarah. Nah, untuk kali ini saya akan banyak bercerita dari awal perjalanan saya meneliti manuskrip kuno tersebut sampai akhir hingga pembacaan teks yang ada dalam manuskrip tersebut, yang tentunya bermanfaat dong bagi saya sendiri dan teman-teman yang lain, insya Allah. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan sedikit memberikan abstrak, yaitu anekdotal. Nah, tentu Anda belum tahu anekdotal itu apa. Anekdotal sendiri itu adalah sebuah penceritaan diri sendiri atau orang lain dari sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian tersebut. Nah, kebetulan saya kemarin menemukan banyak hal peristiwa, entah itu peristiwa lucu, peristiwa unik, peristiwa menyeramkan. Nggak ada sih menyeramkan, ya paling ya teman-teman saya sendiri yang menyeramkan. Oke, langsung saja ya. Maaf, ini ya agak backgroundnya agak sedikit ke alam-alaman, soalnya saya memiliki konsep tadabbur alam. Oke, langsung cekidot. Jadi pada hari Senin kemarin itu saya berangkat dari rumah dengan tekad yang kuat dan semangat. Tentunya saya berangkat ke sebuah tempat saya menimba ilmu. Tentunya saya tidak sebutkan namanya, oke? Saya langsung berangkat dengan hati yang semangat dan begitu senang, tentunya ceria lah. Nah, situ saya mendapati perjalanan menuju tempat saya menimba ilmu. Saya mendapati perjalanan yang sangat-sangat banyak sekali hikmahnya. Ketika saya sudah mendapati di daerah Jalan Balung sana, saya sedikit mengalami kegoyaan pada niat saya untuk melakukan penelitian tersebut. Karena kan satu, saya mikirnya begini awalnya, ini penelitian terus saya tidak tahu konsepnya bagaimana, mending saya tidur aja. Itu dari sisi gelap. Nah, kebetulan saya dalam melakukan perjalanan untuk menuju tempat saya menimba ilmu itu, saya banyak-banyak beristighfar, dan akhirnya terbukalah hati nurani saya. Gak apa-apa dah, saya melakukan penelitian ini meskipun tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya saya mendapatkan hikmahnya dan barokahnya dari apa yang diteliti dalam manuskrip itu, dan tak lupa juga barokah dari gurunya itu. Nah, akhirnya saya pun melakukan perjalanan. Nah, di saat perjalanan tersebut, alhamdulillah perjalanan saya lancar, dan ketika sampai sana ya teman-teman sudah pada ngumpul lah ya. Dan akhirnya kami berangkatlah menuju desa yang bernama Desa Arjasa. Nah, di sana itu ada sebuah situs megalitikum yang bernama situs Duplang. Nah, tentu Anda semuanya belum tahu di mana tata letak sejarah dari situs Duplang tersebut. Nah, kali ini saya akan membantu menjelaskan
menjelaskan dan menceritakan bagaimana sejarahnya. Secara singkatnya saja lah ya. Kalau secara panjang saya agak sedikit lupa karena kan otak saya kapasitasnya tidak melebihi Albert Einstein. Oke, cek kita langsung ya. Nah, di saat teman-teman berkumpul di sebuah gedung besar, depan gedung besar, teman-teman kami sepakat untuk berangkat bareng-bareng. Nah, di saat itu ada teman saya yang menjengkelkan sekali, bukan menjengkelkan sih, tapi ya lebih ke arah kasihan. Teman saya itu tidak punya sepeda dan akhirnya aku jemput. Dan terpaksa harus mau nggak mau kami ketinggalan rombongan dong, yang dimana rombongan itu diarmadai oleh beberapa kendaraan dan saya tertinggal. Nah, ketika sudah mencapai di dekat kawasan situs Megalithicum Duplang tersebut di daerah Arjasa itu, kami berhenti untuk sedikit bermusyawarah, berperembukan. Bagaimana enaknya nanti kita ketika kita sudah sampai tujuan, apakah kita hanya diam saja atau kita hanya menikmati suasana yang ada di sana? Oh, tentu tidak. Kualitas pelajar-pelajar kami itu kualitasnya yang sudah memiliki kualitas yang sangat baik tentunya. Oke, meskipun ya kadang terbaik kadang menjadi terburuk. Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Ketika kita sudah sampai di sana, kita berembukan. Kita nanti mau memberikan apa ketika kita sudah nyampe tujuan tersebut? Akhirnya ada teman satu yang bersuara, memberikan suara. Kita kasih seserahan saja sebagai bentuk penghormatan. Nah, maka dari itu untuk bentuk seserahannya kita membutuhkan iuran. Nah, iurannya itu kita kasih 5.000 saja buat membeli kebutuhan pokok untuk seserahan pada juru kunci situs tersebut. Nah, sampainya di sana, ada cerita unik lagi, ada cerita terselubung yang unik. Nah, ketika sudah pembukaan selesai, teman-teman pun pada nggak tahu di mana arah letak situs Megalithicum tersebut. Dan dengan polosnya saya bilang saya tahu, tapi harus mengikuti saya semua. Oh iya, oke dah, teman-teman sepakat. Nah, sesampainya setelah rembukan tadi, akhirnya kita putuskan untuk berangkat bareng-bareng lagi dengan satu komando, yaitu saya bersama teman saya yang agak konyol di belakang ini, yang tadinya menyusahkan sekarang menjadi konyol. Ya biasalah manusia. Tingkat kelucuan wajar. Jadi ketika saya berangkat, saya menggunakan aplikasi dari Mbah Google, yaitu Google Maps. Nah, di sana kan tentunya saja akurat. Ya, meskipun terkadang banyak isu-isu kita dibohongi oleh Google Maps, tapi saya yakin 100% pada Google ini. Nah, pada saat melakukan perjalanan di Maps itu jarak yang ditempuh dari titik lokasi kita berkumpul menuju situs sebelah tersebut agak jauh, dan akhirnya kami berangkat melewati jalan kecil yang dimana kanan kirinya itu berupa pohon bambu, yang dimana vibes melakukan perjalanan itu agak sedikit terasa keseruannya, dan teman-teman di belakang pun juga menikmati perjalanan yang kami komandoi itu. Setelah itu, ketika sudah melewati jalan kecil, kita kembali lagi ke jalan yang besar. Loh, itu saya sedikit kaget loh, kita kok kembali lagi ke jalan ini? Waduh, kata teman saya, ini kelihatannya kita dibohongi oleh Google Map. Di alamat saya mungkin bisa jadi seperti itu, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kita kan bareng-bareng, toh kita juga nggak akan merasakan kecapean karena kan kita bareng-bareng. Kecuali kalau kita sendiri ya mungkin agak sedikit berat punggung lah. Nah, akhirnya kita sampai di pintu masuk Megalithicum tersebut, dan jarak antara pintu masuk ke situs tersebut ya adalah sekitar 10 km, dan kami tempuh selama waktu kurang lebih 30 menit. Nah, seketika itu, ketika melakukan perjalanan itu, kita melewati area perdesaan yang sangat asri dan rindang. Tentunya saja masyarakat di sana itu guyub rukun lah, alhamdulillah. Nah, waktu sampai di sana,
kita agak sedikit kesusahan, yang dimana dari teman kami cewek itu kita agak sulit untuk melakukan penanjakan untuk memasuki situs tersebut. Ada yang bilang aku nggak bisa, gimana, aku takut. Ya udah, saya kasih lebih kemantapan hati. Ayo bisa, kita semua harus bersatu, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gitu. Sampainya di sana, kita langsung saja dilayani oleh juru kunci sana. Selamat datang di situs kami, di situs Duplang ini. Mungkin ada yang bisa kami bantu. Langsung saja saya membicarakan, membuka omongan, yang dimana gini Pak, saya dari perguruan tinggi ini dan saya ingin melakukan penelitian pada situs Duplang ini. Alhamdulillah, saya senang sekali jika banyak pemuda-pemuda yang tidak lupa sejarah. Nah, ketika kami mendengar kata-kata itu, sontak kami langsung kaget. Alhamdulillah, kami diojani oleh bapak tersebut, yang dimana seorang pemuda itu harus tidak seyogyanya lupa dengan sejarah, karena sejarah itu penting. Nah, dan akhirnya bapak juru kuncinya itu pun bercerita bahwasanya situs ini sudah lama sekali berdiri, dan kami pun dengan senang hati merawat, dan tak juga kami pun menjaga keasrian dari situs ini. Nah, singkat cerita, langsung saja, dari sini ada namanya batu menhir. Nah, batu menhir itu adalah batu yang dimana di bawahnya itu merupakan tempat mayat. Nah, jadi ini mayat, terus di atasnya itu dikasih simbolik, yaitu berupa batu menhir. Itu yang dinamakan batu menhir. Dan akhirnya, dan kata demi kata, si bapak juru kunci tadi itu selesai menjelaskan bagaimana sejarahnya. Ya, mungkin itu sih yang saya ingat dari situs tersebut. Soalnya saya ini real, nggak baca Google, oke? Nah, dan pada akhirnya kami menanyakan, Pak, apakah di daerah sini ada manuskrip tentang yang menjelaskan tentang situs Duplang ini? Ada, Mas, tapi teks manuskripnya itu dibawa oleh orang yang orangnya itu lagi bekerja di luar kota. Sontak pun kami pusing, soalnya yang kami cari itu bukan peneliti, yang kami cari itu manuskripnya. Nah, sedangkan kita sudah meneliti tapi tidak ada manuskripnya, kan kita sama saja menghabiskan beberapa liter bensin dan iuran tadi itu. Dan akhirnya kami bersikeras untuk mencari manuskrip tersebut lagi. Ketika kita sudah menunggu lama di musola sambil ngerembukin gimana ini letak, apakah kita mau mencari manuskrip lain atau gimana. Nah, itu masih dalam pemikiran kita masing-masing dan kita bingungkan sendiri-sendiri. Akhirnya pun ada teman saya yang rumahnya Kalisat itu memberikan info, kabar baik. Mungkin kalau di Liputan 6 itu breaking news. Nah, itu teman saya memberikan info, Rek, di rumah saya ini ada pemilik manuskrip, dan insya Allah manuskripnya itu ada dan terjaga, dan pemilik asli manuskripnya itu masih ada. Wah, langsung menarik ini. Ayo dah, kita gas aja ke rumahmu. Akhirnya kita pun berangkat ke rumahnya teman saya tadi. Nah, setelah melakukan perjalanan beberapa kilometer, ya agak jauh sih, bukan agak jauh, ya jauh lah, dari arah Arjasa menuju Kalisat. Nah, itu lumayan jauh, panas juga. Ya, meskipun panas, kita tetap terjang aja lah, namanya juga mencari ilmu demi kemaslahatan kita sendiri dan untuk kedepannya gitu. Dan akhirnya kami berangkat dan sampailah kita di lokasi rumah tersebut. Nah, di sana tuh kami langsung disuguhi dengan dua pohon jambu yang dimana sangat menggoda iman untuk kita untuk mengambilnya, tentu saja. Ya, seperti saya sendiri ini, dan juga apalagi teman saya yang belakang yang saya bonceng itu. Enak itu jambunya itu. Ayo dah, ambil lah, kata saya. Ngawur, itu jambunya milik siapa itu? Gak apa-apa dah, kita ambil dulu, nanti bilang ke orangnya kalau kita minta.
Nah akhirnya kita disuruh masuk sini dulu, istirahat dulu. Mungkin teman-teman semua kan capek, jadi sembari saya membuat suguhan kepada teman-teman semua, duduk dulu dah, santai-santai dulu. Insya Allah kita habis zuhur kita bisa menemui orangnya tersebut lah. Nah dan akhirnya kita sambil menunggu menikmati jamuan yang sudah disuguhi oleh tuan rumah, kita saja tidak lupa dengan jamu cair, jamu merah, nggak tahu istilah namanya. Topnya enak dong dan seger, di lekek ini tenggorokan ini, wah sip ngomongnya. Dan akhirnya setelah kami menunggu, akhirnya ada komando lagi dari tuan rumah bahwasanya ayo dah kita sekarang pergi ke sana. Nah setelah kita masuk ke sana, pergi ke rumahnya, kita masuk dan kita mengucapkan salam, assalamualaikum Bapak, ini kita dari perguruan tinggi ingin menanyakan apakah manuskrip itu ada. Kalau ada, bagaimana cerita manuskrip ini, apa yang terkandung dalam manuskrip ini, Bapak. Nah, dan Bapak itu pun sambil ngasih jokes-jokes receh, meskipun garing, tapi kami anggap aja itu lucu, hahaha gitu. Ya Allah, ini anak-anak muda ini. Baik. Saya serasa ingin kembali muda ini, biar bisa strong lagi tenaganya. Meskipun itu sedikit berbau-bau nasihat, tapi bapaknya itu tertawa. Ya udah, jadi kita anggap itu sebuah lelucon, jokes receh lah, jokes bapak-bapak. Ajar lah, udah tua bapaknya. Dan akhirnya pun kami diterangkan oleh bapak itu bahwasanya manuskrip ini berisikan tentang seperti sejarah Islam, sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah yang mensaut pautkan tentang zaman kenabian, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada yang membuat teman-teman kagum, yaitu dimana manuskrip yang asli itu terbuat dari kulit biawak. Dan saya pun pertamanya tidak percaya, masa sih kulit biawak bisa dibuat kayak kertas gini. Dan bapak itu pun menyuguhkan ini yang asli le. Dan saya pun percaya, sontak pun langsung percaya bahwasannya dari kertas tersebut memang bahannya itu beda dari kertas yang sudah disalin menjadi manuskrip lain, begitu. Dan bapak pun membacakan suluk dari isi manuskrip tersebut. Ya mungkin saya tidak bisa menentukan gayanya, soalnya gayanya bapak tersebut sangat sulit. Akan tapi kayak nyinden tersebut, nah gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya bapak yang memiliki manuskrip ini pun memberikan ujangan kepada kami, nak, kalau bisa teruslah mencari ilmu sampai ke negeri Cina, soalnya ilmu itu penting bagi kita untuk anak-anak kita nanti dan masa depan kita. Soalnya kalau kita tidak punya ilmu, kita susah untuk melakukan apa saja, karena setiap hal itu semuanya ada ilmunya. Nah, setelah Bapak memberikan wejangan tersebut, kita langsung pamitan supaya tidak merepoti dari Bapak yang memiliki manuskrip itu. Oh ya udah Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya atas ilmu Bapak yang telah diberikan kepada kami, dan tak lupa juga semoga Bapak diberikan umur panjang dan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan kami pun akhirnya berfotoria di sana, bersama Bapak. Ya Bapak tersebut saya lihat sedikit terharu dengan kedatangan kami, karena jarang-jarang ditamui oleh pemuda-pemuda yang sangat ganteng seperti teman kami lah, terutama saya. Oke, cukup sekian dari saya, sedikit anekdotal atau cerita peristiwa yang terjadi sebenarnya. Mungkin terlihat dari cerita saya tadi yang mulai tadi itu garing, tapi insya Allah memberikan manfaat kepada Anda semuanya gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.